seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Jangan Bang Nandar panik. Hadis Muslim 3982. Rasulullah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yaitu 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Jangan langsung panik Bang Nandar. Saya bawakan hadis ini, jangan langsung panik. Santai ya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Pertanyaan saya Bang Nandar, di sini Muslim itu dibagi menjadi 73 golongan. Bang Nandar langsung panik kan, saya bawa hadis ini kan sudah tahu saya. Gitu. Ini di dalam Ibnu Majah 3982 ya teman-teman ya. Muslim itu dibagi menjadi 73 golongan. Dan cuman satu golongan yang akan masuk surga. Pertanyaan saya, satu golongan itu siapa? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Dan yang 72 golongan ini siapa? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Bang Nandar, saya minta berbicara menggunakan data dan dalil. 73 golongan, yang satu golongan masuk surga, 72 golongan tidak akan masuk surga. Ya, saya minta datanya dengan Bang Nandar. Tunjukkan datanya. Saya belum bertanya tentang Matius 7:21. Tidak ada datanya. Tetapi inilah diskusi. Kalau kurang puas nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Terimalah kenyataan kebenaran Islam. 72 itu, tapi nggak apa-apa. Besok Bang Nandar kalau live saya masuk ya. Saya masuk boleh, siap. Di bawah ya. Siap. Teman-teman, saya minta penjelasannya. Teman-teman ingat ya. Mudah-mudahan Bang Oki ini bapaknya Muslim. Ya, ibunya Kristen. Nah, mudah-mudahan nanti Bang Oki jadi Muslim juga. Soalnya keluarganya ada yang Muslim. Pokoknya besok Bang Nandar live, saya typing di bawah ya. Siap. Ya. Udah siap. Oke, siap. Saya mas selalu siap. Ya, diam. Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Sekian banyak oten-oten yang saya cari, tidak ada yang berani. Edis menangis, RK mewek, Mikana kabur, Joseph ngacir, dan lain sebagainya. Dan saya juga kasih tahu, saya informasikan terlebih dahulu, akun saya yang utama diblokir karena mereka terjatuh dalam dosa ketika mereka diingatkan untuk bertobat di dalam nama Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau, akhirnya mereka mereport saya. Jadi kalau tiba-tiba akun ini rungkat, jangan sekali-kali memframing, oh Nandar kabur, karena menurut Yesus Kristus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Di mana hukum kasih itu? Apabila ada saudara kita yang kena tombak atau kena rungkat, kita mengatakan, ya rungkat, ya kabur, ya kabur. Di mana hukum kasih itu ada, saudara? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kalian akan melihat mereka dari buahnya. Ini gua kena rungkat, Nandar kabur. Dikasih bukti nggak percaya. Nah, itu adalah sifat-sifat kedagingan yang tidak seharusnya ada di dalam diri kita, saudara. Baik, saya membahas tentang jaminan keselamatan ini sudah berkali-kali dengan Oki, karena Okinya nggak berani membahas Al-Quran atau Bible yang tidak asli. Maka karena saya nggak ada lawan, ya saya hadapi saja. Keselamatan di dalam Islam itu adalah sebuah kepastian,
berbeda dengan keselamatan di dalam Kristen. Bagaimana menyelamatkan manusia? Mohon maaf, bayi saja tidak masuk surga di dalam agama Kristen karena syarat untuk masuk surga itu adalah dibaptis dan percaya. Lalu bagaimana Bang Oki ketika bayi Kristen baru procot meninggal dunia, bagaimana jaminan keselamatannya? Tidak ada. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, kata Rasul Paulus. Menyelamatkan anak seorang manusia Kristen saja, Alkitab tidak memberikan jawaban. Makanya di dalam katekismus gereja Katolik, setiap bayi yang meninggal dunia belum dibaptis, dia ke neraka. Terlalu, saudara. Tetapi di dalam Islam, Bang Oki, Allahu yahdik kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terima kasih Kang Alumni. Setiap bayi yang terlahir ke dalam muka bumi ini, mohon maaf, bukan ke dalam muka bumi. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah Islam, dijamin keselamatannya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, bagi umat Islam sendiri, keselamatan itu adalah sebuah kemestian yang harus kita dapatkan. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya meyakini tasdikun fil qalbi, ikrarun bil lisan, af'alu bil arkan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka masuk surga. Itu dalam hadis. Panduan kami yang utama dalam Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu akan mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, saudara. Masya Allah. Itu saja pembukaan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang salah. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Adapun segala kehilapan, sebagaimana para alim ulama mengatakan, al insanu mahalul khata wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan diterima Pak Jonathan Nandar. Ya teman-teman, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi malam ini kita sebenarnya, saya itu kasihan ya teman-teman ya, ketika saya berdiskusi dengan Bang Nandar ini, dengan nama besar beliau itu, karena bubuk terus diskusi sama saya. Jadi itu saya ada perasaan gak enak sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat ya, karena tadi sudah dijanjikan kalau dia tidak jadi mau berdiskusi sama saya, ya udah kita hadapin saja itu kan. Cuman saya sebelumnya mohon maaf nanti kalau Bang Nandar jadi bubuk lagi ya. Itu. Ya, buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya tema keselamatan ini udah beberapa kali kita bahas dengan Bang Nandar. Tapi Bang Nandar itu tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Makanya saya tuh mau tuntas malam ini. Apa yang jadi pertanyaan saya dijawab dulu. Jangan nanti di akhir statement baru, di akhir diskusi baru dijawab. Ya, kalau berbicara tentang konsep keselamatan dari iman Kristen jelas sekali. Bahkan sempat dengar framingan dari Bang Nandar tadi, anak kecil itu di dalam kekristenan tidak masuk surga loh. Anak kecil itu di dalam iman kekristenan, mereka lah yang pemilik surga, empunya surga itu. Itu di dalam iman kekristenan. Kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, iman Kristen itu jelas sekali konsep keselamatannya. Agama itu tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau teman-teman semua tidak mau mati di dalam kebinasaan, maka
Maka teman-teman harus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib? Harus mati secara terkutuk untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Karena apa? Kita sebagai manusia ini kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan hampir sama dengan Allah di dalam Mazmur. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka yang menyelamatkan juga itu harus manusia. Dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi poinnya, kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib? Karena yang diselamatkan ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Karena di dalam Kejadian 3 manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya teman-teman ya, bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu jelas sekali. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali konsep keselamatan di dalam iman kekristenan. Mungkin saya tidak panjang lebar tentang untuk berstatement ya tentang konsep keselamatan kalian udah sering sekali. Jadi saya itu sebenarnya lebih senang dengan Bang Nandar ini. Nanti ketika saya mau bertanya dengan Bang Nandar, tolong dijawab. Tapi Bang Nandar tidak usah deg-degan ya. Tidak usah deg-degan, tidak usah takut nama besarnya hancur karena saya. Tidak, tenang aja Bang, walaupun sudah bubuk berapa kali ya. Bang Nandar tuh gak usah malu lah, kalau mau diskusi sama saya diskusi aja walaupun sering bubuk gitu kan. Ya, jadi teman-teman, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang konsep keselamatan. Saya tidak bernarasi panjang-panjang karena jelas sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin selamat, cuma Tuhan Yesus lah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya buat teman-teman semua, bantu di tap layarnya, ditembuskan 100k biar roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman. Oke Bang Nandar, saya rasa cukup narasi saya, kami sudah sering sekali kita bahas masalah ini. Silakan Bang Nandar Abdul Ali. Berat saudara-saudara, ditanya apa jawabannya kemana-mana. Nandar, anak-anak itu masuk surga. Saya gak nanya anak-anak. Anak-anak yang ada di dalam gospel itu anak-anak Yesus yang mempunyai kerajaan surga. Saya tidak bertanya tentang anak-anak Yesus yang mempunyai kerajaan surga. Yang saya tanya, bayi Kristen, atau bukan saya tanya, saya tadi belum bertanya itu. Yang saya pertanyakan atau statement saya yang mengatakan bayi Kristen, bayi loh, bukan anak-anak loh, bayi Kristen yang belum dibaptis itu tidak ada keselamatan. Perlu didoakan. Coba Anda lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik. Ya, coba Anda cari sendiri dalam Katekismus Gereja Katolik ya, KGK 1261. Gak ada jaminan keselamatan, harus didoakan. Jadi gak ada Bang Oki. Makanya yang lebih logis itu Islam. Ada enggak Islam membahas tentang bayi ini bagaimana keselamatannya? Tidak ada. Karena di dalam Islam sangat jelas. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Enggak ada tuh, enggak ada yang nanya, Ustadz, kalau bayi saya meninggal itu gimana keadaannya? Enggak ada. Karena dalam Islam pasti keselamatan itu. Karena di dalam Islam tidak ada dosa waris. Ngomongin, Nandar mohon maaf ya, saya nggak mau merusak nama besar. Bagaimana merusak nama besar? Masalah bayi aja macet Bang Oki. Coba kau renungkan, coba kau pikirkan, bayi yang meninggal dunia belum dibaptis. Markus 16 ayat 16, syarat masuk surga adalah dibaptis. Bayi yang baru procot belum dibaptis, bagaimana mereka bisa masuk surga? Tolong dijawab.
Jangan mengelak, pakai data, pakai ayat, jeder. Saya nggak berkata anak-anak Yesus. Konteks anak-anak yang mempunyai kerajaan sorga, jangan kau halangi. Karena itu anak-anak Yesus. Ada apa namanya itu, siapa anak-anak Yesus itu? Ada Joseph, kemudian ada Yustus. Jangan dihalangi anak-anak aku, kata Yesus. Itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya jelaslah, bapaknya Rasul, bapaknya Nabi, ya pasti anaknya masuk sorga. Saya nggak berkata tentang anak-anak yang Yesus katakan jangan halangi, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang saya tanya, yang saya permasalahkan, coba Anda renungkan, saudara. Sebagai saudara Kristen saya yang baik hati, yang masih berani mengajak saya diskusi, ya kan ada lagunya dari Peter Pan, buka hatimu, bukalah sedikit untukmu. Coba dibuka dong, ya jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di mana bayi Kristen bisa selamat? Anda berbicara, Nandar, mohon maaf, Anda berapa kali kalah? Sejak kapan saya kalah debat, brother? Coba Anda renungkan. Di dalam Kristen tidak ada keselamatan. Makanya kemarin ada orang yang tadi pagi ada orang, pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus. Tadi ada orang naik ke si RK, anak muda kalau nggak salah. Dia naik, Bang RK, aku mau tanya. Ya silakan. Orang yang diusir oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 agamanya apa? Apa kata RK? Itu saya jawab jujur, itu agamanya Kristen. Lah berarti Kristen tidak selamat diusir oleh Yesus? Iya. Tidak semua orang Kristen itu masuk sorga. Terus penebusan dosa untuk siapa, brother? Mungkin teman-teman yang pagi hari melihat live-nya RK, menonton dan menyaksikan perdiskusian itu sampai diturunkan. Coba ini saya juga tanyakan nih. Matius 7 ayat 21-23, yang diusir Yesus, yang dicampakkan ke dalam neraka itu agamanya apa? Karena tidak ada agama yang bernubuat atas nama Yesus kecuali Kristen. Yang mengusir setan atas nama Yesus itu Kristen. Gak ada umat Islam mengusir setan di dalam nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak ada umat Islam mengusir setan dalam nama Yesus. Jeder. Ini baru pertanyaan. Berat, saudara-saudara. Jawab Anda. Silakan dijawab. Gak ada suara, Bang. Gak ada suara. Oke, saya jelaskan dulu ya pertanyaan Bang Nandar. Bang Nandar, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini tidak membawa agama. Maka di awal tadi saya jelaskan, agama itu tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat 9 dengan 10 sampai 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berat saudara-saudara. Pertanyaan begitu aja. Nandar jangan panik Nandar. Itu. Memang saya itu diakui menakutkan untuk saudara Nandar. Itu. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Nandar bertanya tentang bayi tadi. Nandar di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 6 kan jelas sekali. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saya bacakan ayat yang pertama. Sebentar, Nandar ini dia kalau nggak dibukakan ayatnya. Oke, tolong dibukakan ayatnya. Siap. Nandar jangan panik, Nandar santai aja Nandar, jangan panik ya. Oke, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam
kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi ayat itu sudah jelas sekali, Nandar. Yang empunya kerajaan sorga itu adalah anak-anak. Gampang sekali pertanyaan Bang Nandar. Tidak adakah pertanyaan yang lebih berkelas? Bang Nandar ya, gampang sekali menjawab pertanyaan Bang Nandar. Nah, saya bertanya dengan Bang Nandar. Bang Nandar jangan grogi ya. Bang Nandar jangan grogi. Bang Nandar ini biasanya kalau saya bertanya aja agak-agak grogi gitu kan. Bang Nandar, ini pertanyaan yang belum pernah bisa terjawab. Bang Nandar, dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Bang, di dalam Quran 78 ayat yang ke-39, Quran 78 ayat yang ke-39. Sebentar ya. Quran 78 ayat yang ke-39. Sebentar. Ayat yang ke-39. Di dalam surat An-Naba ya, ayat yang ke-39. Itulah hari hak pasti terjadi. Siapa yang menghendaki keselamatan, niscaya dia menempuh jalan keselamatan kepada Tuhannya dengan beramal saleh. Ya kan berarti di sini niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan cara beramal saleh. Yang jadi pertanyaan saya, apakah amal itu bisa membuat masuk ke dalam surga? Di dalam iman Bang Nandar, tunjukkan saya data dan dalilnya. Selain ayat ini, tunjukkan saya datanya. Kalau amal itu di dalam iman Bang Nandar, itu bisa menyelamatkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, Bang Nandar jangan panik, pertanyaan saya masih belum panas ini Bang Nandar. Masih simpel-simpel aja gitu. Silakan, jangan mulai grogi ya kan, Bang Nandar udah mulai grogi. Itu kalau udah ditanya itu udah mulai goyang sini itu udah mulai grogi teman-teman. Itu kalau masalah bayi saya udah jawab ya Bang Nandar ya, saya udah jawab masalah anak kecil tadi. Kalau sudah jelas sekali di dalam Alkitab itu yang mempunyai kerajaan surga itu adalah anak-anak kecil dan bayi. Walaupun di situ tidak tertulis secara eksplisit bayi ya teman-teman ya, tidak tertulis. Di situ yang tertulis adalah anak-anak. Tapi jelas sekali teman-teman, anak kecil itu pasti masuk dalam kerajaan surga ketika dia meninggal masih bayi. Ya, silakan Bang Nandar ditanggapi pertanyaan saya. Jangan grogi, jangan deg-degan, santai aja. Pertanyaan saya belum berat. Setelah ini mungkin berat nanti pertanyaan saya Bang Nandar ya. Silakan Bang Nandar dijawab. Ya, Ten tap layar dulu Ten. Yuk dipanasin dulu Ten. Aduh, oke, pertanyaanmu sungguh mudah ini. Tar, saya mau buka ayat dulu. Tar dulu. Giliran dia buka ayat gak dijalaninya. Ya nggak apa-apa nanti. Enggak, ini kan di awal. Di awal. Kalau Anda juga mau dibuka di awal nggak apa-apa. Misalnya Bang, aku siap dulu ayatnya deh. Silakan, saya nggak melarang itu. Saya itu fleksibel orangnya. Baik. Masuk surga di dalam Islam itu bukan karena amal. Masuk surga di dalam Islam itu karena rahmat Allah. Jadi bukan karena amal Bang Oki. Jadi sama di dalam Kristen juga, ada sola gratia, ada sola fide. Makanya antara Calvinis dengan Lutheran berbeda tentang kasih karunia. Nah, di dalam Islam keselamatan itu, masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena kasih karunia dari Allah. Kasih karunia Allah didapat karena amal. Paham nggak? Nggak paham Mas. Baik, dicatat ya teman-teman ya. Masuk surga di dalam Islam itu bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah. Kalau dalam Kristen karena kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu karena amal perbuatan. Di mana datanya? Banyak sebetulnya. Cuma kita lihat ini. Nih, coba perhatikan. Ulangin dulu. Ulangin narasinya, ulangin. Iya, ampun sampai 2 kali. Nanti waktu saya berkurang. Aduh. Nah, bingung. Oke, nih, perhatikan.
Pertanyaan Anda begitu mudah. Saya belajar Kristen 16 tahun, tahu sola gracia, sola fide, ya kan? Tahu Lutheran, tahu Calvinisme. Keselamatan itu atau masuk surga itu bukan karena amal, bukan. Masuk surga itu karena kasih karunia, karena rahmat Allah. Rahmat Allah kita dapat karena amal. Dalilnya Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Kalau kita mau mendapatkan kasih karunia ya harus beramal. Oke, jeder tuh. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, gampang itu. Oke. Pertanyaan itu gampang. Nih. Quran surat 98 ayat ke-7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Menyala saudara, jeder. Nah, baik teman-teman. Pertanyaan saya tentang bayi gak disentuh sama sekali. Jangankan sekelas Bang Oki, sekelas gereja Katolik itu saja nyerah. Ini saya tunjukkan. Kalau anak laki-laki yang bertemu dengan Yesus itu adalah Yustus, anaknya Yesus. Aduh Bang Oki, berat saudara-saudara. Nih, saya tunjuk di dalam katekismus gereja Katolik. Pada saat ini gereja belum mengeluarkan dokumen secara resmi tentang limbo. Anda tahu limbo? Bayi yang meninggal dunia dalam keadaan belum dibaptis. Dan katekismus gereja Katolik mengatakan KGK 1261, anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah. Nggak ada kepastian, hanya berharap, hanya mudah-mudahan, jeder. Makanya pelajari Katolik, KGK itu sangat jelas. Gereja tidak bisa memberikan kepastian, hanya berharap kasih karunia Allah, jeder, saudara-saudara. Kalau pertanyaan Anda begitu mudah, kenapa begitu mudah? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Saya lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ada pendidikan Muhammadiyah di saya. Saya lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, ada pendidikan Nahdlatul Ulama. Dikombinasikan jadi debat tertangguh dari Kuningan Jawa Barat yang tidak terkalahkan. Jeder, saudara-saudara. Jawab, di mana keselamatan bayi? Bukan anak kecil. Kalau anak kecil yang Anda maksud itu anaknya Yesus. Jelas sendiri Yesus yang membaptis. Bayi kalian bingung, saudara-saudara, bingung. Ditanya bayi aja bingung. Bang Oki, sorry ya. Aduh, mohon maaf. Nggak ada keselamatan di dalam bayi Kristen yang meninggal dunia. Mohon maaf, kasihan Bang Oki nih. Macet. Bayi, saya nggak tanya anak kecil. Bayi. Oke. Teman-teman di tap-tap layar dulu. Bang Nandar, jangan panik sekali Bang Nandar. Pertanyaan Oki mudah. Ya, kita lihat nanti, ya kan? Jangan macet ya Bang Nandar, santai aja. Oke, saya mau tanggapi dulu ya apa yang menjadi framingannya Bang Nandar. Kalau Yesus di situ adalah anaknya Tuhan Yesus, makanya Bang Nandar baca ayatnya. Terus Bang Nandar bertanya lagi, padahal saya sudah jawab tadi. Siapa yang empunya kerajaan sorga itu? Anak-anak. Mereka dipastikan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka itu tertulis tadi di ayat yang saya bawakan. Masa saya harus ulangin lagi baca Bang Nandar? Masa saya harus ulangi lagi? Ayat itu sudah menjelaskan. Kalau anak-anak itu adalah empunya kerajaan sorga. Makanya di dalam, berapa tadi sebentar ya teman-teman ya. Di dalam Matius, berapa tadi? Sebentar, saya bukan datanya. Matius 18 ayat yang ke-1 sampai ke-6 itu kan jelas sekali ya. Matius 18
Ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Pada waktu itu datanglah Yesus, murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah orang yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jelas, Bang Nandar itu. Nah, saya tanggapi dulu. Gampang sekali pertanyaan Oki ini, kata Bang Nandar, ya kan? Narasi Bang Nandar itu seperti ini. Masuk surga bukan karena amal, tetapi karena kasih karunia. Betul? Masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena kasih karunia. Kasih karunia kita dapat melalui amal. Ya berarti poinnya salah satu jalan untuk masuk ke dalam keselamatan adalah amal. Poinnya kan di situ. Saya ulangi pelan-pelan ya biar teman-teman paham ya. Masuk surga bukan karena amal, tapi karena kasih karunia. Kasih karunia kita dapatkan melalui amal. Jadi poinnya, untuk mendapatkan kasih karunia ini, keselamatan ini, ya harus dengan amal. Poinnya kan di situ. Poinnya. Nah, seperti apa Bang Nandar menanggapi hadis ini, Bang? Ya. Jangan panik Bang Nandar. Bang Nandar kalau dibawakan hadis selalu panik, dek gitu. Santai aja Bang Nandar, santai aja ya. Santai aja. Oke, Bang Nandar. Hadis Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat padaku. Jawab pakai data ya Nandar ya. Jawab pakai data. Tolong Bang Nandar jawab pakai data. Saya menjawab Bang Nandar saya tentang anak-anak kan pakai data, ya kan? Tolong jawab pakai data. Bantah data ini kan gampang pertanyaan. Oke ini, tapi Bang Nandar udah mulai berubah tuh mukanya ya kan? Jangan berubah Bang, santai aja Bang, santai itu kan. Jangan panik Bang. Jangan panik, biasa Bang berdiskusi dengan saya itu memang membawa panik orang. Itu jangan panik ya Bang Nandar ya. Ya saya cuma mau tanya Bang, seperti apa Bang menanggapi hadis Muslim 5037? Itu dulu. Saya belum menambah pertanyaan saya, Abang tanggapi dulu. Nanti kalau saya tambah 2, Abang jadi bingung menjawabnya kan, kasihan juga nanti malah tambah bubuk lagi kan nggak enak gitu kan. Itu silakan Bang Nandar tanggapi dulu pertanyaan saya. Silakan saya akhiri matchnya ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman Kristen biar dihabisin aja. Buat teman-teman Kristen bantu di tap-tap layar ya teman-teman ya. Di tap-tap layarnya biar roomnya tidak gampang rungkat. Ya oke, saya rasa cukup. Tinggalkan match. Kita cari yang panas-panas dikit. Oke Bang Nandar silakan. Pertanyaan saya gak dijawab saudara, gak disentuh, macet, sulit. Sebetulnya Bang Oki, makanya di dalam berdiskusi itu ya harus ada kejujuran. Ya. Di dalam kekristenan jelas ada sola gracia, anugerah pemberian Tuhan, anugerah keselamatan, yang mana itu berbeda antara Calvinis dengan Lutheran. Ada juga sola fide, iman dibenarkan karena amal. Anda tahu sola fide apa enggak? Kan ada sola scriptura, ada sola gracia, ada sola fide. Saya sudah menjawab tadi, masuk surga di dalam Islam bukan karena amal, bukan. Masuk surga di dalam Islam karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Allah akan kita peroleh kalau kita beramal.
Dalilnya Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya. Nabi Muhammad masuk surga bukan karena amal. Nabi Muhammad masuk surga karena rahmat dan kasih karunia Allah. Di mana atas rahmat dan kasih karunia Allah itu, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang akan masuk surga. Sebelum Yesus masuk surga, Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Dalilnya, ati babal janati yaumul qiyamah. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Ingat Bang Oki, pintu surga dalam Islam ini tertutup rapat, kiri, kanan, bawah, atas. Mohon maaf, bukan dalam surganya Kristen. Jadi pintunya ini ada bolongnya. Orang naga aja bisa masuk. Diketuk pintu surga oleh Nabi Muhammad, tuk tuk tuk. Penjaga surga, melek kerubim bertanya, siapa Anda? Saya Muhammad. Apa kata melek kerubim, malaikat Ridwan? Aku diperintahkan Allah tidak membukakan pintu surga bagi siapapun kecuali engkau masuk ke dalamnya. Makanya Yesus mengatakan, yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Masa enggak paham saudara? Berat. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak jawab? Saya enggak bertanya tentang anak-anak. Sekarang saya tanya, anak-anak itu berlari loh, berjalan kepada Yesus. Saya tanya bayi. Kenapa sih Bang Oki nggak jujur sih? Jangankan Bang Oki, KGK, Katekismus Gereja Katolik saja tidak berani. Nih loh KGK nih, ini situs resmi Gereja Katolik ya. Ini bukan blogspot.com. Ini Katolisitas ORG. Pada saat ini gereja belum mengeluarkan dokumen secara resmi tentang limbo. Nggak berani. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah. Saya tanya bayi. Makanya Bang, aku tuh dari tadi sudah bernyanyi, sudah bermizmor. Buka hatimu. Dalam Kristen, Markus 16 ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Coba pakai logika. Bayi mana bisa percaya? Bayi mana bisa berpikir? Makanya hanya Islam sajalah yang masuk logika. Framing Anda tidak mempan buat saya, brother. Saya berdiskusi dengan Kristen bukan 1 tahun 2 tahun ini. 16 tahun yang lalu saya sudah berdiskusi ketika saya masih ganteng. Jawab pertanyaan tentang bayi. Saya nggak mau beralih kemana. Bayi, saya mah bayi bukan anak-anak. Oke, Bang Nandar. Siap. Aduh. Siap, Bayi, bukan anak-anak, bayi. Jangan panik Nandar, jangan panik, santai aja Nandar, jangan panik ya. Nandar jangan panik ya, Bang Nandar ya. Bang Nandar jangan panik. Oke, teman-teman kita tanggapi dulu ya. Tadi padahal saya sudah membawakan di dalam Matius ya, kalau anak-anak itu yang empunya kerajaan sorga. Tapi Bang Nandar tidak menerima. Oke, saya tambahkan data lain ya teman-teman ya. Ya, saya bawakan di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-39. Ulangan 1 ayat yang ke-39. Jangan panik Nandar ya. Saya bacakan Nandar. Nih nanti saya jelaskan buat Nandar biar tidak ini ya. Oke. Dan anak-anakmu yang kecil yang
kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka aku akan memberikan, dan merekalah yang akan memilikinya. Jeder, Nandar. Nandar, anak-anak aja Nandar itu dipastikan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Dia belum mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Apalagi bayi yang baru lahir. Nandar, ayo gunakan logika kita. Anak-anak aja dipastikan masuk sorga karena dia belum tahu yang baik dan yang jelek. Apalagi bayi kecil yang baru lahir. Apakah dia sudah tahu yang jahat dan yang baik? Kan belum, Nandar. Makanya Alkitab mengatakan yang empunya kerajaan sorga itu adalah anak-anak kecil. Karena mereka belum tahu yang mana yang jahat, yang mana yang baik, Nandar. Itu. Jadi jawabannya itu simpel sekali, Nandar. Tapi karena Bang Nandar tidak mau, Bang Nandar itu tidak mau menggunakan logikanya gitu loh. Bukan tidak mau menggunakan logikanya, sebenarnya tahu jawabannya. Lo anak-anak kecil kan tidak tahu yang baik dan yang jahat. Apalagi bayi. Bayi yang baru lahir itu belum tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Maka mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Datanya di mana? Ulangan 1 ayat yang ke-39 ya Bang Nandar. Oke Bang Nandar. Bang Nandar tadi bernarasi ya. Kalau Nabi Muhammad itu ada di sorga. Itu narasi dari Bang Nandar. Tapi Bang Nandar tidak menunjukkan datanya ya. Bang Nandar tidak menunjukkan datanya. Saya minta datanya dulu sama Bang Nandar tentang Nabi Muhammad itu berada di sorga. Silakan Bang Nandar. Saya rasa saya sudah menjawab. Saya akhiri waktunya. Silakan Bang Nandar ambil. Diterima Nandar, jangan panik. Dulu aku ini dulu cari data dulu ya. Nah, cari data dulu. Enggak, bukan, aku buka data dulu. Udah biasa itu, udah aku ini. Aku hafal hadisnya, karena aku harus tunjukkan kan? Iyalah, haruslah. Iya. Bentar ya. Aku hafal hadisnya, cuma kamu kan minta ditunjukkan. Ya betul, harus begitu Bang Nandar. Bang Nandar kan minta aku tunjukkan tadi kan. Nggak boleh kalau nggak ditunjukkan. Siap. Bentar ya. Tenang teman-teman, tenang. Santai. Nih. Baik. Terima. Silakan diterima. Aku yang minta itu. Bang Oki, Anda ini sudah dewasa. Anda masa teman-teman Bang Oki tidak bisa membedakan antara bayi dengan balita dan anak-anak. Anak-anak yang Anda maksud di situ adalah dalam konteks orang anak-anak yang sudah ngerti, sudah bisa jalan bolak-balik gitu. Yang sudah dibaptis, karena di dalam tradisi Ortodok dan Katolik, bayi itu boleh dibaptis ketika sudah usia 3 bulan, 4 bulan. Pertanyaan saya, bayi yang belum 4 bulan, baru procot gitu ya, meninggal dunia, bagaimana keselamatannya? Yang saya tanya bayi, bukan anak-anak. Ngerti atau tidak, Son? Balita, bukan balita. Bayi yang baru procot. Roma 5 ayat ke-12, setiap orang mewarisi dosa Adam. Bagaimana dia bisa masuk surga? Mewarisi dosa Adam. Makanya Bang, ajaran Yesus dengan ajaran Rasul Paulus ini mesti kontradiktif. Kata Yesus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata Rasul Paulus, setiap bayi, setiap manusia membawa dosa waris Adam. Upah dosa, kata Rasul Paulus, adalah maut. Bayi yang lahir ke dunia, meninggal dunia, membawa upah dosa. Sedangkan upah dosa adalah maut. Bagaimana diselamatkan? Bang Oki,
Mohon maaf, bukan saya meremehkan kredibilitas Anda. Gereja Katolik di muka bumi yang dipimpin oleh Paus Yohanes, Paus Yohanes ya kalau nggak salah sekarang ya, bukan Paus Benediktus, tidak berani memastikan bayi masuk surga. Ada di dalam KGK 1261. Datanya itu tadi sudah saya tunjukkan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama masuk surga. Saya tunjukkan datanya ya. Sebentar. Ini sama seperti yang Yesus katakan. Nih, saya tunjukkan. Gak percaya Bang Ok ini. Nih, Yesus sendiri yang ngomong nih tentang Nabi Muhammad dan umat Islam. Perhatikan. Ini kata Yesus, nubuatan untuk umat Islam. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya tunjukkan kepada Anda datanya. Perhatikan, ini tadi bahasa Arabnya nih. Tadi saya sudah bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta fa'aqul Muhammad fayaqul bika umirtu li'aftahu li'ahadin qablaka. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, siapakah engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lalu menubuatkan tentang umat Islam dan Nabi Muhammad di dalam Matius 19:30. Perhatikan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita lihat Bang Oki. Ya, tadi saya sudah bacakan, mungkin Anda sudah mendengar. Saya langsung ke terjemahannya saja biar cepat. Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, karena surga kami bukan seperti surga Kristen bisa dimasuki naga, tertutup rapat kiri kanan atas bawah. Siapakah engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi syarat orang masuk surga itu ya Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Nah, nubuatan Yesus di dalam Matius 19, Matius 19 ayat 30 ini juga ada di dalam hadis ini. Coba perhatikan, jangan tergoncang. Rasulullah SAW telah bersabda, kami adalah umat yang terakhir, namun perhatikan, yang pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Jeder saudara-saudara. Oke, pertanyaan saya tolong dijawab. Kalau saya pasti pakai data Bang. Ya. Ini katekismus gereja Katolik tidak dapat memastikan limbo atau bayi yang meninggal dunia sebelum dibaptis itu tidak dijamin masuk surga. Pada saat ini gereja belum mengeluarkan dokumen secara resmi tentang limbo, dan katekismus gereja Katolik mengatakan anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah. Jeder, nggak ada kepastian, hanya berharap. Sama seperti saya berharap Bang Oki dapat hidayah. Belum tentu Bang Oki dapat hidayah, nama juga berharap. Saya berharap jadi orang kaya, mudah-mudahan saya jadi orang kaya. Saya berharap punya mobil Lamborghini, itu berharap. Tapi apakah bisa? Ya wallahu alam. Kalau saya nanti jadi pengacara terkenal, ya saya bisa dapat Lamborghini. Cielah, amin. Aminkan dong bulan puasa ini. Jadi saya tidak bertanya tentang anak-anak, bayi. Karena di dalam kitab Bang Oki dibaca dong Roma 5:12. Karena satu dosa Adam, maka seluruh manusia berdosa. Kata Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Jadi bayi yang meninggal dunia dalam pembaptisan itu, belum dibaptis itu, membawa dosa Adam. Upah dosa adalah maut Bang Oki. Coba direnungkan.
Bang Oki, setengah jam lagi ya. Aku mau tidur. Soalnya kalau nggak tidur, aku nggak bisa tidur nih. Ini bulan puasa soalnya. Oke? Dengarkan, ini masih waktu saya. Itu saja tolong dijawab. Dan saya maksimal sampai setengah satu. Karena kalau saya nggak tidur, ini nggak bisa tidur sampai pagi. Ya. Kalau bulan puasa saya harus tidur dulu. Sahur, subuh, tidur lagi. Oke ya, Bang Oki, jangan menangis dong, begini aja kasihan aku. Jawab. Udah, waktunya selesai. Sudah? Nandar sudah? Oke, Sudah lah. dihentikanlah waktunya. Oke, sebentar Pasti, ya, Nandar. pasti lari lagi. Bayi lari ke anak-anak lagi. Silakan Nandar. Silakan. Iya, iya. Di mute Nandar, jangan panik ya teman-teman ya. Ya, saya udah jelaskan ya dengan Bang Nandar ya. Bang Nandar, kita gunakan logika kita di dalam, saya udah bawakan datanya di dalam ulangan tadi. Bahwa anak-anak aja Bang Nandar. Anak-anak yang menurut Bang Nandar tadi sudah bisa berjalan itu loh ya. Sudah bisa berjalan itu kan, itu disebut anak-anak. Mereka kan belum tahu yang baik dan yang jahat. Mereka ampunya kerajaan sorga. Apalagi anak bayi yang kata Bang Nandar tadi baru brojol. Coba gunakan logikanya di situ. Apalagi anak bayi yang baru brojol, mereka aja belum tahu yang baik dan yang jahat. Itu. Jadi kita gunakan logika kita, Nandar. Nandar tadi tuh bilangnya upah dosa ialah maut. Itu betul, upah dosa ialah maut. Tapi jangan lupakan di dalam Amsal, otoritas Tuhanlah yang terjadi. Kita memikirkan caranya, tetapi otoritas Tuhan yang terjadi. Makanya waktu Nandar bertanya, kenapa Elia dan Henok tanpa mengalami kematian dia terangkat ke sorga? Karena dia bergaul dengan Allah, maka otoritas Tuhanlah yang terjadi di situ. Itu betul, upah maut, upah dosa ialah maut. Betul itu Nandar. Tetapi jangan lupakan di dalam Amsal jelas sekali, otoritas Tuhanlah yang terjadi. Itu ya Bang Nandar ya. Ya, Bang Nandar tadi bilang ya, kalau Nabi Muhammad itu ada di sorga. Saya minta Bang Nandar menjelaskan surat Al-Kahf surat ke-49 ayat yang ke-9. Nandar jangan panik. Nandar jangan panik ya. Saya bacakan ayat ini, Nandar sudah mulai panik. Tarik napas dulu Bang Nandar. Tarik napas ya. Tarik napas dulu. Sebentar. Ini Quran ya Bang Nandar ya. Ini Quran Kemenak. Surat ke-46 ayat yang ke-9. Jangan panik Bang Nandar. Langsung termenung 1000 bahasa ya kan. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat dalam kurung Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jeder Nandar di dalam surat Al-Kahf surat ke-46 ayat yang ke-9 jelas di sini ya Bang Nandar ya. Katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Lah Bang Nandar, Nabi Muhammad aja tidak tahu Nandar apa yang diperbuat Allah terhadap dirinya. Kenapa Nandar berani bilang? Kalau Nabi Muhammad itu orang yang pertama dari surga? Yang saya bawakan data Al-Quran. Bisa Bang Nandar bantah data Al-Quran? Karena yang saya tahu ya, Al-Quran kan lebih tinggi dibandingkan hadis ya Bang Nandar ya. Betul ya? Rujukannya kan harus Al-Quran dulu. Kalau di Al-Quran tidak ada, baru ke hadis, ya kan? Betul. Nah, kalau Nandar mau bantah data saya bawakan surat ke-46 ayat yang ke-9. Silahkan Bang Nandar bantah itu dengan Al-Quran.
Ya. Jangan grogi Nandar. Itu Bang Nandar jangan grogi, santai aja. Kalau masalah Bang Nandar mau berkutat-kutat masalah bayi dan anak-anak, saya sudah jelaskan Bang Nandar, kita gunakan logika kita. Ketika anak-anak aja Nandar itu belum tahu yang baik dan yang jahat dan dia yang empunya kerajaan sorga, apalagi anak kecil Bang Nandar. Apalagi anak kecil yang baru lahir. Ya Bang Nandar ya. Dia sudah pasti pemilik kerajaan sorga Bang Nandar. Itu ya. Oke, Bang Nandar tolong bantah data saya, jangan panik ya. Bantah data saya dengan Al-Quran. Karena ketika Bang Nandar Nabi bawa hadis tadi kalau Nabi Muhammad itu ada di sorga, yang saya bawakan data Al-Quran surat Al-Kahf ayat yang ke-9. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada dirinya. Kenapa Nandar berani bilang kalau Nabi Muhammad itu ada di sorga? Ya kalau Nandar mau memperkuat dalil Bang Nandar, silakan Bang Nandar gunakan datanya. Silakan Bang Nandar gunakan data Bang Nandar di dalam Al-Quran yang memperkuat dalil Bang Nandar. Monggo silakan. Baik. Gampang banget sih, pertanyaan gampang. Tapi pertanyaan saya terlalu sulit, saudara-saudara. Baik. Kalau kita memahami Quran, ada beberapa metode. Metode yang utama, salah satu metodenya adalah memahami Quran dengan metode bil ma'thur. Memahami Quran dengan ayat Quran. Yang kedua, metode bil riwayah. Memahami Al-Quran dengan hadis yang sahih. Baik menurut Quran maupun menurut hadis, Rasulullah adalah orang yang selamat dan umat Islam adalah orang selamat. Makanya kalau saya lagi baca ayat itu diperhatikan, jangan saya menjawab, Anda cari Google gini, oh ya bagaimana Anda bisa masuk? Saya tadi sudah menunjukkan Quran surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh disediakan surga bagi mereka. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Nggak didengar. Baca Quran surat Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallah, kalau kalian mencintai Allah, ya fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan menebus dosa-dosamu. Saya bertanya bayi, Nandar pakai logika Nandar. Anda jawab pakai perjanjian lama. Musa memang tidak pernah mengajarkan dosa waris. Makanya kontradiksi, kontraproduktif tentang keselamatan dan dosa waris itu Rasul Paulus yang buat, saudara. Nih saya tunjukkan. Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Kenapa bayi menjadi polemik di dalam kekristenan? Ini, mohon maaf ya, ini biangnya Bang. Jadi biangnya itu adalah Rasul Paulus. Nah kita lihat nih. Gara-gara Rasul Paulus, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tolong gunakan logika Anda. Ini kata Rasul Paulus. Makanya antara pernyataan perjanjian lama, Bang, Yahudi itu tidak mengenal dosa waris. Anda pakai Amsal. Bang, anak-anak dalam Amsal, Bang. Emang Yahudi tidak percaya? Mohon maaf. Makanya kata Bang Juma Spanyol. Makanya ketika Bang Juma menghadapi bom-bom, siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Kan Kristen yang terbukti. Ya kan, mohon maaf, bom-bom kalah debat sama Bang Juma. Gak bisa membuktikan kalau Kristen ini tidak bisa berdiri sendiri. Yang ditanya perjanjian baru, jawaban pakai perjanjian lama. Ya jelaslah, perjanjian lama kitab Yahudi gak percaya dosa waris. Ini dosa waris ini Rasul Paulus yang buat. Makanya ayat ini akan menjadi ambigu dan kontradiksi kalau dibenturkan dengan Markus 16 ayat ke-16, saudara. Kita lihat.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang coba gunakan logika Anda. Bayi mana bisa berpikir? Adakah bayi yang sudah berpikir mau menurut saintis, mau menurut medis? Mungkin yang nonton ini ada dokter, ada suster, ada perawat. Coba, adakah bayi yang sudah berpikir, yang bisa percaya? Percaya itu karena punya daya pikir, saudara. Coba renungkan itu, Bang. Yang menjadi ambigu di sini karena pernyataan Rasul Paulus. Satu-satunya Rasul yang mengajarkan dosa waris ya Rasul Paulus, makanya kontradiktif. Gereja Katolik yang percaya, yang terikat dengan budaya apostolik, ya, orang Katolik, Bang, yang komitmen dan konsisten dengan budaya apostolik, budaya bapak-bapak gereja, tidak berani menyatakan dan memberikan pernyataan kalau bayi masuk surga. Ini loh, ini katolisitas.org, bukan blogspot.com, bukan blogspot.com, bukan. Pada saat ini gereja belum mengeluarkan dokumen secara resmi tentang limbo. Jeder. Oke, Bang Nandar, waktu saya. Ya, buat teman-teman Kristen, tap layar dulu ya. Saya barusan kena pembatasan itu. Kenceng dulu tap. Gak tahu ada pembatasan di atas itu. Ya, teman-teman tap layar ya. Ya, tap layar dulu. Ya, Bang Nandar jangan panik ya. Loh, ini dari tadi panik-panik Bang Oki. Ya, katakan ya. Sebentar Bang Oki. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Yes. Saya dari tadi, sebentar Bang Oki. Ini waktunya belum mulai. Ya, maksud saya gini. Dulu cepat. Saya sudah tidak sebentar dulu Bang Oki. Maksud saya gini. Silakan. Saya dari tadi gak bilang panik, gak bilang apa. Bang Oki kok memframing. Ini ketularan Edis nih. Biasa aja Bang. Saya itu, reputasi Anda di mata saya itu baik. Jadi jangan panik. Orang dari tadi diem, ganteng, aku kedip-kedip genit. Masa dibilang panik. Oke, silakan. Oke. Ya, buat teman-teman, saya sudah jawab ya untuk Bang Nandar tadi ya. Saya sudah jawab untuk Bang Nandar tadi. Bang, makanya kita gunakan logika kita di dalam ulangan yang saya bawakan tadi, Bang Nandar. Kalau anak-anak aja yang belum bisa mengerti yang jahat dan yang baik, itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Apalagi bayi, Bang Nandar ya. Itu udah jelas. Silakan Bang Nandar kalau mau berkutat-kutat di situ aja atau mau bertanya yang lainnya silakan. Saya sudah menjawab di situ. Kalau Bang Nandar tidak menerima dan mau berkutat di situ ya monggo silakan. Itu. Ya, saya mau membantah Bang Nandar. Banyak data yang harus saya tunjukkan ini. Bang Nandar jangan panik. Ini saya harus tunjukkan ya teman-teman ya. Ya, Bang Nandar bilang tadi, pertama Bang Nandar melanggar statement Bang Nandar. Barusan tadi kata Bang Nandar, amal itu bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Padahal udah jelas-jelas di hadis Muslim 5037 tadi, amal itu tidak membuat masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus Bang Nandar bawa tentang Nabi Muhammad. Bang Nandar, ini datanya Bang Nandar. Oke. Hadis Muslim 16:1. Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad memohon ampun untuk ibunya aja Bang Nandar, tidak diperkenankan. Itu tidak diperkenankan. Nah, tapi poin pertanyaan saya tidak di situ. Sebentar, saya bukakan datanya ya Bang Nandar ya. Sebentar. Ya. Di dalam hadis Ahmad 25235. Sesungguhnya aku ingin jika Allah berkehendak untuk tidak memasukkan para syuhada Badar dan Hudaybiyah ke neraka. Ia berkata, aku berkata, bukankah Allah telah berfirman, "Wana minku illa wariduha." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Beliau bersabda, aku mendengar
Allah berfirman, ini seterusnya ya Bang Nandar ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, membiarkan orang-orang yang jalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Lah ini dipastikan masuk neraka dulu Bang Nandar. Ini bertentangan dengan narasi Bang Nandar. Oke, tapi pertanyaan saya di sini. Jangan Bang Nandar panik. Hadis Muslim 3982. Rasulullah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yaitu 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Jangan langsung panik Bang Nandar. Saya bawakan hadis ini, jangan langsung panik. Santai ya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Pertanyaan saya Bang Nandar, di sini Muslim itu dibagi menjadi 73 golongan. Bang Nandar langsung panik kan, saya bawa hadis ini kan sudah tahu saya. Gitu. Ini di dalam Ibnu Majah 3982 ya teman-teman ya. Muslim itu dibagi menjadi 73 golongan dan cuman satu golongan yang akan masuk surga. Pertanyaan saya, satu golongan itu siapa? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Dan yang 72 golongan ini siapa? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Bang Nandar, saya minta berbicara menggunakan data dan dalil. 73 golongan, yang satu golongan masuk surga, 72 golongan tidak akan masuk surga. Ya, saya minta datanya dengan Bang Nandar. Tunjukkan datanya. Satu golongan ini siapa Bang Nandar? Itu ya, satu golongan ini siapa? 72 golongan itu siapa? Yang tidak mampu, yang tidak masuk ke dalam sorga. Tunjukkan saya datanya. Bang Nandar itu kan bilang semua akan masuk sorga. Cuman satu golongan Bang Nandar. Cuman satu golongan yang akan masuk sorga. Jadi Bang Nandar jangan bohong-bohong. Cuman satu golongan yang akan masuk sorga. Silakan, jangan panik. Santai. Pasti ini orang ini ya dari tadi jangan panik, padahal dirinya sendiri yang panik. Aku dari tadi menyimak, aku tuh menyimak apa yang kau katakan. Jangan panik. Bang Oki, kalau terlalu Anda banyak mengatakan jangan panik, kalau menurut Superboy itu Anda strawman argumentum. Oke, ini saya jelaskan. Terima. Nah, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-71 itu bukan berbicara tentang umat Islam. Itu tentang sirat. Ini gambarannya ya. Ini gambarannya Bang Oki. Ini gambarannya nih. Ini gambarannya ya. Nah, kayak gini nih. Bentar. Nah, ini sirat nih. Nah, ini sirat, titian surga yang tajam bagian pedang. Jadi setiap manusia itu bukan hanya orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi akan melewati neraka ini, akan mendatangi neraka. Ini neraka nih. Akan mendatangi neraka ini. Semuanya Bang, baik orang Islam, orang Kristen, semuanya akan mendatangi neraka ini. Ini neraka nih. Tetapi orang-orang Islam akan diselamatkan ke sini. Semuanya. Jadi bukan mendatangi itu bukan masuk ke sini. Ini loh melewati. Namanya sirat. Makanya sudah saya sampaikan, untuk memahami Quran tidak cukup dengan terjemahan. Sudah saya tadi bilang, Anda kalau mau serius belajar Quran, beli Ulumul Quran. Anda kalau mau belajar hadis, beli kitab Ulumul Hadis atau Mustalahul Hadis. Ini mau berdebat, coba modal Google. Saya ini kuliah Bang, di Muhammadiyah. Kuliah di Nahdlatul Ulama di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, jadi keilmuan saya ada sanadnya. Udah, ini dengarkan saya. Kemudian tadi Anda bertanya, Bang, yang selamat di Islam ini satu golongan. Makanya
Kalau hadis itu ada asbabul wurudnya. Anda nggak ngerti itu asbabul wurud apa. Baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini, kutinggalkan kalian dua perkara. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah." Kalian ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kedua amro ini. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnati Rasulullah, sunnah Rasulullah. Ya, tadi hadisnya sudah dibacakan. Yang selamat itu adalah jamaah ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berpegang kepada Quran dan kepada sunnah. Orang Islam kalau dia alirannya liberal kayak Ade Armando, yaitu golongan yang tersesat. Islam tapi menyerang Islam, itu yang tidak selamat. Islam tapi nyanyi-nyanyi Tuhan Yesus itu baik, kasih logika tuh. Katanya Islam, nyanyi di komalnya Tuhan Yesus loh. Itulah golongan yang tidak selamat, saudara. Begitu mudahnya logika mengetahui itu. Yang selamat, yang berpegang kepada Quran dan Sunnah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau cuma ngaku Islam tetapi dia nyanyi Tuhan Yesus, ya itulah golongan yang tidak selamat. Ngaku Islam mencaci para sahabat, ya tidak masuk surga, itulah Syiah. Ya, ngaku Islam tapi dia melakukan teror ISISme, ya tidak masuk surga. Ahlu sunnah wal jamaah yang masuk surga. Begitu gamblang dan jelas pemaparan saya. Tetapi Anda ditanya bayi di mana dalilnya selamat, pakai ulangan. Ulangan itu kitabnya Yahudi. Mana ada di dalam Yahudi ajaran dosa waris? Harusnya pakai perjanjian baru. Karena sudah saya katakan, polemik yang terjadi kenapa bayi ini menjadi permasalahan di dalam Kristen masuk surga atau tidak kalau dia mati, itu Rasul Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mohon maaf Bang Oki, di dalam penelusuran saya dan eksplorasi saya, Rasul Paulus itu Rasul yang tidak asli. Itulah yang diwaspadai oleh Yesus. Makanya antara ajaran Yesus Markus 16 ayat ke-16 dengan Roma 5 ayat 12 kontradiksi. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Tiba-tiba datang seorang Rasul namanya Saulus. Setelah dia bertobat menjadi Paulus, siapa yang mati dalam dosa, upah dosa adalah maut. Karena dosa Adam, semua kita menjadi berdosa. Ini biang keroknya. Itu biang keroknya. Oke, kata Bang Nandar tadi kan setengah jam lagi, berarti dua kali lagi nih ya selesai. Gimana? Gini. Gimana? Berapa kali lagi nih, kan Bang Nandar mau istirahat katanya. Dua kali ya. Saya pokoknya jam 1 saya harus tidur. Ya. Kita closing berarti gimana ini? Berarti saya satu kali lagi, Bang Nandar satu kali lagi, saya satu kali closing statement, Bang Nandar satu kali closing statement. Gimana? Oh, lama banget itu. Dua kali lagi, saya dua kali, Nandar dua kali lagi. Gimana? Ini saya sudah selesai nih. Terus ini saya menanggapi narasi Bang Nandar menanggapi narasi saya, ya kan? Saya closing statement langsung menanggapi itu narasi Bang Nandar. Oke, Bang Nandar closingnya nanti 1 PK dibagi 2 aja ya, 2,5 menit aja, nggak usah banyak-banyak lah. Jadi ini Anda menanggapi, terus saya. Habis itu Bang Nandar. Terus habis itu Closing statement bagi 2 kan? Oke, betul siap. Oke, siap. Silakan. Oke, teman-teman, tap layar dulu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Bang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bang Nandar. Saya tadi menjelaskan kok pakai ulangan. Loh, awalnya saya menjelaskan pakai Matius. Perjanjian baru. Saya tambahkan di ulangan. Bang Nandar, saya menggunakan data dan dalil. Bang Nandar, ada ayat Alkitab yang saya sebutkan. Beberapa ayat Alkitab yang saya sebutkan dengan Bang Nandar tadi. Dari kitab ulangan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 1 ayat 39. Saya sebutkan untuk Bang Nandar. Di dalam Matius saya sebutkan. Bang Nandar, satu yang jadi poin pertanyaan saya.
ketika saya bertanya dengan Bang Nandar melewati sirat mendatangi tadi, kenapa Bang Nandar menjawab menggunakan gambar? Apa nanti kalau misalnya Bang Nandar berdiskusi dengan saya gunakan data saya seperti itu gimana? Gambar anak kecil. Jadi saya minta data dan dalil. Bang Nandar, 2 pertanyaan saya tidak ada satu data pun yang Bang Nandar sebutkan. Bang Nandar cuma menunjukkan gambar yang saya tidak tahu kapabilitasnya. Apakah bisa menjawab dengan gambar, Bang Nandar? Itu yang pertama tentang masalah sirat di atas neraka di dalam Maryam 71. Dan yang kedua, pertanyaan saya tentang 72 golongan ini yang tidak akan masuk ke dalam surga, datanya mana? 72 golongan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, datanya mana? Terus 1 golongan al-jamaah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga ini, datanya mana? Tidak ada data yang Bang Nandar sebutkan. Tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran. Bang Nandar cuma menyebutkan gambar. Makanya saya bilang tadi, kalau saya bawa hadis Ibnu Majah 3982, Bang Nandar mulai itu kan, itu ya saya minta data ya Bang Nandar ya. Saya akan gunakan waktu saya sebaik-baiknya. Kalau Bang Nandar masih mau berkutat masalah anak kecil, ya itu kerugian Bang Nandar. Saya sudah menjelaskan, saya tidak mungkin menjelaskan hal yang sudah saya jawab. Saya tidak akan berulang-ulang menjelaskan itu. Tapi itu kerugian Bang Nandar. Berarti Bang Nandar cuma bertanya 1 pertanyaan. Bukan berarti saya tidak menjawab. Sudah ada data dan dalil yang saya tunjukkan. Bang Nandar sang debater dari Kuningan. Nah, tapi Bang Nandar, saya minta penjelasan. Ini saya tunjukkan datanya karena masih ada 2 menit ya. Saya bertanya tidak asumsi, tidak berdasarkan apapun. Saya bertanya berdasarkan hadis Ibnu Majah 3982. Di sini tertulis ya. Sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 1 golongan masuk surga dan yang ke-72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Nah Bang Nandar, kalau memang al-jamaah yang golongan al-jamaah yang masuk surga, datanya mana? Itu ya. Datanya jangan pakai jembatan gambar. Jadi saya tidak mau Bang Nandar, karena nanti saya jawab Bang Nandar pakai gambar juga dong. Itu ya, saya tidak mau menjawab jawabannya pakai gambar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah sirat di atas neraka. Di situ bukan melewatinya ya Bang Nandar ya, tapi di situ mendatanginya. Atau saya tambahkan ya, di dalam Ibnu Majah nih ada 1 nih ya. Nih, saya tambahkan, masih ada waktu nih, saya bacakan ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya berharap tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar Hudaybiyah yang masuk ke neraka, insya Allah. Hasna berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah Allah telah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah kalau Bang Nandar bilang di situ berarti cuma melewatinya, Bang Nandar nggak lihat mungkin ayat 72-nya. Saya yakin Bang Nandar tahu ayat yang ke-72-nya. Maryam 72. Sebentar ya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang habis waktu habis sebentar. Bang. Membiarkan orang-orang jalim di dalamnya. Aduh. Kenapa kalau habis memang melewatinya itu diselamatkan? Habis timernya. Iya Bang panik Nandar. Iya. Iya jangan panik Bang Nandar. Takut narasi saya tambah lebar. Kan? Ngapain? Saya mah biasa aja. Silakan. Dari mana saya panik nih? Ya. Silakan. Teman-teman perhatikan. Silakan. Ya. Ini dalilnya sangat jelas. Ya. Kita lihat Bang Oki ya. Ini kan tadi saya ini atasnya kan. Nah ini ada hadisnya di bawahnya itu.
Ya, ada hadisnya. Saya perbesar ya. Nah, ini hadisnya panjang. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, bentar saya perlihatkan kepada Bang Oki. Sirat titian ke surga yang tajamnya bagai pedang. Oke ya, ini hadisnya nih. Oke, karena panjang kita lihat nih. Oke, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada hari kiamat, lalu ia dan mereka semua melewati sirat, dan sirat itu bagaikan pedang yang tajam dan sangat licin. Ya, kemudian kepada mereka dikatakan, pergilah kalian dengan kadar cahaya kalian. Di antara mereka ada yang terbang laksana bintang yang menukik, dan di antara mereka ada yang berlalu seperti sekejap mata, dan ada yang melayang-layang bagaikan angin, ada yang seperti jalan cepat. Setiap orang akan berjalan sesuai dengan kadar amalnya, sehingga berjalanlah orang-orang yang cahayanya sebesar ibu jari kakinya. Tangannya yang satu lepas, yang satu berpegangan. Kakinya yang satu melangkah, yang satunya berpijak. Api menyambar di kanan kirinya. Mereka semua diselamatkan. Ketika mereka diselamatkan, mereka berucap, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu neraka. Setelah kami diperlihatkanmu, sungguh kami telah diberikan yang tidak diberikan kepada siapapun. Rawahu Al-Hakim dan Baihaqi. Makna sirat didefinisikan dengan huwa, oke ya, yaitu titian di atas punggung neraka nih. Jadi makanya saya tadi sudah menjelaskan, di dalam menjelaskan Al-Quran ada dua metode. Metode bil ma'thur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran. Metode bil riwayah, memahami ayat Quran dengan penjelasan hadis yang sahih. Jeder. Jadi mendatangi neraka itu adalah sirat. Orang Kristen langsung nyemplung ke dalam neraka karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya nggak dijawab. Bagaimana orang Kristen bisa selamat? Bayi nggak ada jaminan keselamatan. Bang, coba berpikir dan buka hatimu, Bang. Ini zaman akhir, Bang. Kalau Anda mau selamat, masuklah ke dalam Islam. Yang menjadi biang permasalahan dari semuanya ini Rasul Paulus. Nah, makanya gereja Katolik yang berpegang kepada budaya apostolik, budaya Rasul dan bapak-bapak gereja, tidak sanggup memberikan jaminan bahwa bayi itu masuk surga yang dalam keadaan meninggal dunia pas dilahirkan. Pada saat ini gereja belum mengeluarkan dokumen secara resmi tentang limbo dan Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1261. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah. Jadi nggak ada jaminan keselamatan. Coba Anda renungkan, Ulangan itu kitabnya Musa. Memang di dalam perjanjian lama tidak percaya dosa waris. Bang, memang benar kata Allah ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Dikasih tahu ataupun tidak, mereka ngeyel, gak paham-paham. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan ini Anda dipahamkan. Allahu yahdikum. Mudah-mudahan kalian orang-orang Kristen dapat hidayah. Mohon maaf, segala maaf saya ajukan, saya sampaikan. Yang menjadi sumber masalah ini Rasul Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Hanya Rasul Paulus yang mengajarkan. Roma 5 ayat 12, Roma 6 ayat 25. Ya, kalau tidak salah ayat 25 itu. Nah, jadi yang mengajarkan dosa waris inilah Rasul Paulus. Andaikan tidak ada konsep dosa waris, bayi pasti masuk surga. Yang saya tanya bukan anak-anak, bayi. Anda tahu nggak bayi? Jedor.
5 Aduh. menit aja Bang Nandar biar enak. 5 menit aja, jangan 5 menit bagi dua, nanggung ini. 5 menit, Tadi 5 yang menit aja. Ini berarti oke. saya menanggapi closing statement. Habis ini Silakan Bang Nandar Bang. menanggapi closing statement ya. Enggak, kok menanggapi lagi? Ini closing. Iya, sekalian menanggapi, kan tadi ada yang harus ditanggapi, Iya, sekalian closing Anda aja. closing. Iya, Anda closing. Setelah itu saya closing terakhir. Udah. Iya, ya Selesai. udah, jangan panik santai. Loh, kok panik? Aku dari tadi gak panik, dipanik lagi panik. Kenapa sih Bang Oki gak mau yang ngajarin jujur? ngomong panik siapa? Loh, saya dari tadi gak pernah. Yang ngajarin ngomong Oke, panik gak di apa-apa, awal-awal gak siapa? apa-apa. Biarkan penonton yang menilai siapa Oke. yang panik dan yang tidak. Silakan. Ya, buat teman-teman sebelum saya mengakhiri closing statement saya mau sampaikan dulu untuk Bang Nandar. Bang Nandar tadi menyebutkan hadis yang sahih. Mohon maaf Bang Nandar, hadisnya hadis berapa, nomor berapa? Kok tidak disebutkan? Seperti apa kami mau cross checknya ketika Bang Nandar tidak menyebutkan hadisnya nomor berapa? Bang Nandar, hadis apa, nomor berapa yang Bang Nandar sebutkan itu? Yang Bang Nandar bacakan tadi kan tidak Bang Nandar sebutkan. Bang Nandar cuma menyebutkan di dalam Islam itu ada dua hal ketika kita ingin mengetahui. Harus dengan hadis yang sahih. Tapi Bang Nandar tidak menyebutkan hadisnya apa, nomor berapa. Itu ya Bang Nandar ya, santai Bang Nandar. Makanya sambil minum dulu nggak apa-apa. Jangan panik ya kan. Habis ini dimarahin saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Nandar jangan pura-pura lupa. Bang Nandar, 72 golongan itu siapa? Kok nggak disentuh? Kok nggak ditunjukkan datanya? Terus golongan al-jamaah yang akan masuk surga itu datanya mana? Kok nggak disebutkan? Kenapa? Bang Nandar, kok tidak disebutkan data-datanya? Itu 72 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Datanya mana? Satu golongan al-jamaah yang masuk kerajaan sorga, datanya mana? Kan saya bilang kalau Bang Nandar lagi grogi itu setelah ini dijawabnya, tapi saya sudah tidak bisa menanggapi. Itu ya teman-teman ya, tidak ada kan yang dari tadi disebutkan ya. Itu Bang Nandar cuma menyebutkan hadis sahih, tapi entah saya mendengar atau tidak, tapi tidak disebutkan nama hadisnya apa, surat nomor berapa, tidak disebutkan. Terus Bang Nandar melupakan ya. Bang Nandar melupakan pertanyaan saya. Bang Nandar lupakan 73 golongan, 72 golongan akan masuk ke dalam neraka. Satu golongan akan masuk ke dalam surga. Saya minta datanya. Nah, terus Bang Nandar tadi bilang kalau di situ cuma melewati di dalam Maryam 71, tidak mendatanginya atau tidak masuk. Itu sesuai narasi Bang Nandar. Sekarang saya cuma mau menjelaskan Bang Nandar di ayat 72-nya. Ini ya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Lah kalau memang Bang Nandar itu cuma melewatinya, kenapa di ayat 72-nya diselamatkan? Gitu loh. Kalau memang itu tidak masuk, tidak mendatanginya, tidak masuk ke dalam, kenapa di ayat 72-nya diselamatkan? Ya berarti kan masuk dulu, baru diselamatkan di Maryam 72. Itu. Ya buat teman-teman saya mau closing statement sedikit ya. Jadi jelas sekali ya teman-teman ya, di dalam iman kekristenan memang tidak tertulis secara eksplisit di situ bayi ya. Tetapi anak-anaklah yang empunya kerajaan sorga. Di dalam Ulangan 1 ayat yang ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, anak-anak itu tidak tahu hal yang baik dan yang jahat, maka dialah yang empunya kerajaan sorga. Kalau jaminan keselamatan di dalam iman kekristenan itu jelas sekali. Ketika kamu mau selamat, Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10 sebentar ya, saya lupa. Roma 10 ayat 9. Ya, ayat yang 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jelas,
konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak mau mati di dalam kebinasan, kita mau beroleh hidup yang kekal, maka kita harus percaya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi iman Kristen itu jelas sekali konsep keselamatannya. Agama Kristen itu jelas. Bang Nandar, waktu saya 10 detik saya ingatkan data Bang Nandar. 72 golongan, 1 golongan, sama hadis apa tadi? Silakan Bang Nandar. Bubuk. Oke, bubuk. Bang Nandar Baik. bubuk dan ngomong gitu agak enak. Baik. Sampai deg-degan. Bang Oki sudah saya jelaskan berulang kali. Bang Oki, hadis tentang sirat itu masyhur, banyak, mutawatir. Ini salah satunya nih. Aduh, Bang Oki, ini hadis riwayat Bukhari ya, hadis riwayat Muslim. Ini ada juga di dalam hadis ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lalu diutuslah amanah Ar-Rahim, keduanya berdiri samping kiri kanan sirat tersebut. Orang pertama lewat sirat kilat orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya dengan bapak dan ibuku, aku korbankan demi engkau, adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidaklah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat. Oh, ini hadisnya banyak banget nih. Oke, satu yang ini ya. Ya, nomor berapa? Sebentar, astagfirullah si Oki ini waktu saya Bang Oki, tolonglah. Nah, mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, ya Allah selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya sehingga datang seorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menutur lagi, dari kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Itulah orang-orang Kristen yang menyembah manusia itu masuk neraka gitu. Ini dalilnya banyak. Anda cek aja ya. Nomor Rawahu berapa? Sebentar. Kalau hadis itu, kalau nomor itu tergantung penerbitnya. Itu hadis Rawahu Muslim. Bisa Anda cari sendiri, kan Anda punya aplikasinya. Anda lihat di bab akhir jamaah, bab neraka ya, di situ ada brother, dicari. Ini saya waktu ngomong dipotong-potong, itulah ya. Kalau tanda panik itu kalau orang berbicara dipotong-potong. Itulah teman-teman, saya hanya menyampaikan, mudah-mudahan Bang Oki paham, dan mudah-mudahan tadi saya sudah menjelaskan tentang 72 golongan. Hanya Anda saja yang tidak mau memahaminya. Saya sudah sampaikan itu. Taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Waktu saya tinggal sedikit, nanti di lain kesempatan bisa Anda cari sendiri, ada itu hadisnya. Taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Ketika Bang Oki ditanya tentang bayi, macet Bang Oki. Anda ditanya tentang bayi, tidak ada satupun data yang menunjukkan bayi Kristen yang meninggal dunia sebelum dibaptis itu tidak ada jaminan keselamatannya. Sudah berulang kali saya jawab bahwa tidak adanya jaminan keselamatan bagi bayi Kristen ini diakui oleh Gereja Katolik di seluruh muka bumi. Pada saat ini gereja belum mengeluarkan dokumen secara resmi tentang limbo. Anda tahu limbo enggak? Bayi yang meninggal dunia tapi belum dibaptis. Dan katekismus gereja Katolik mengatakan, ini ada nomornya, katekismus gereja Katolik 1261. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah, seperti ia lakukan dalam ritus penguburan mereka. Jeder, saudara-saudara, tidak ada jaminan keselamatan bagi bayi orang Kristen.
Coba Anda tanya sama Ustadz, coba Anda tanya sama alim ulama. Ini kenapa sih panik banget? Aku, Bang Oki bilang, Nandar panik, Nandar gemeteran. Aku diam-diam aja loh, santai, diam. Dia gini. Apa fungsinya Bang Oki? Ya ampun. Jadi aku tuh jadi apa ya? Gak fokus gitu loh. Dia gini kayak sempua gitu loh. Anda memframing apapun saya diam. Bang Nandar panik, lihat tuh. Dia megang gadu. Loh saya lagi memperhatikan gitu kan. Tolonglah Bang Oki. Kebenaran itu memang pahit bagaikan obat. Tetapi Anda akui atau tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Bagaimana Kristen dapat jaminan keselamatan? Bayi yang belum dibaptis mati saja tidak ada datanya. Saya belum bertanya tentang Matius 7:21, tidak ada datanya. Tetapi inilah diskusi. Kalau kurang puas nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Terimalah kenyataan kebenaran Islam. Sampai Bang Oki gak ada yang dukung tuh. Aku 3.480, Bang Oki cuma 261. Enggak apa-apa, saya tidak butuh itu, tidak masalah. Bang Oki, ini bukan koin loh. Saya nggak dapat koin itu. Itu tap-tap layar. Itu 72 itu, tapi nggak apa-apa. Besok Bang Nandar kalau live saya masuk ya. Saya masuk di bawah ya. Siap. Teman-teman, saya minta penjelasannya. Teman-teman ingat ya. Mudah-mudahan Bang Oki ini bapaknya Muslim. Ya, ibunya Kristen. Nah, mudah-mudahan nanti Bang Oki jadi Muslim juga. Soalnya keluarganya ada yang Muslim. Pokoknya besok Bang Nandar live saya typing di bawah ya. Siap. Ya. Udah siap. Oke, siap. Saya mas selalu siap. Siap, selamat beristirahat. Iya, dalam hati Bang Oki. Ya, mudah-mudahan teman-teman Bang Oki ini nggak pernah risik, nggak pernah reseh. Dan alhamdulillah saya bisa live sampai akhir waktu, sampai akhir debat selesai. Kalau debat sama Edis langsung di-report. Oke ya. Oke lah Bang Nandar, terima kasih banyak Bang Nandar ya. Maaf ya kalau ada kata-kata saya yang sama aku juga minta maaf ya. Siap. Oke Bang Nandar, selamat pagi. Selamat pagi juga.